Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, pemeliharaannya, penyertaannya, juga perlindungannya atas hidup kita. Sehingga kita di pagi yang indah ini dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita menerima berkat dari firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mau bersatu terus jenak. Saya persilakan Bapak Ibu bisa mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Segala kebaikan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 2 dan ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Allah kita yang besar, Allah kita yang layak kita agungkan, kita puji. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersyukur kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu yang begitu ajaib, karyamu sungguh ajaib.
Tiada hentinya ya Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajab. Kita katakan sekali lagi, Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Haleluya. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Kita mau bersyukur atas kebaikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang mempesona hati kami ya Tuhan. Engkau yang selalu dan selalu memelihara hati kami Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita nyanyikan iman. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita naikkan dengan iman kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mengangkat setiap hati kami ya Tuhan. Sungguh karya-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami. Sungguh anugerah-Mu yang senantiasa mempesona setiap hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang sudah melihara kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Engkau yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau yang sudah menjagai dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu ya Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap pengagungan kami, setiap penyembahan kami,
itu menjadikan dupa yang harum yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar otoritas Tuhan sendiri yang berkarya, yang bekerja, memimpin jalannya ibadah ini. Dan kami pulang membawa berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami serahkan doa kami pada pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh berdiri, duduk kembali. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dia buat, tetapi mereka tidak mau menyembah. Dan mereka dibawa ke tungku yang berapi-api untuk dibakar secara hidup-hidup. Lalu mereka berkata, ketahuilah Tuhan, ketahuilah Tuhan Rajaku, ketika Allah yang kami sembah dapat mengeluarkan kami dari perapi-apian ini, dan walaupun Allah kami tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat bagiku. Demikian juga dengan kita. Meskipun pada saat ini Tuhan belum menjawab setiap doa kita, meskipun pada hari ini Tuhan belum mendengar setiap seru doa kita, tetapi pagi hari kita mau berkomitmen, mau menaruh iman kita, percaya dan memilih untuk tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tidak menjawab seru doaku, tetapi kita percaya kita memiliki Allah yang setia, Yesus Kristus, Tuhan yang setia atas hidup kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau naikkan pujian dengan iman kita bahwa Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan kita doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah memberi istirahat kita dengan baik, memelihara kita dengan sempurna, dan saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Dia. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, mencari Dia, dan kita mau menyembah, memuji Dia, dan menyiapkan hati dan pikiran kita, telinga kita untuk firman Tuhan, supaya semuanya yang kita lakukan dalam ibadah ini menjadi berkat bagi kita semuanya.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, adakah sukacita dalam hidup kita pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Kita kasih salam kanan kiri kita. Kita katakan Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang layak kita agungkan, kita sembah. Mari kita bersuka kita bersama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus mengiringi Tuhan. Kita terus mengikuti Tuhan di setiap kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, pemegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan
namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang menaklukkan dunia ini. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh pujian yang luar biasa. Yesus nama di atas segala nama, yang senantiasa membawa kita dalam kemenangan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Kita akan membaca silih berganti supaya kita semua bersama-sama membaca firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Mazmur pasal 84, saya akan membaca ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat yang ketiga sampai seterusnya di ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sangkar, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Demikianlah nanti firman Tuhan yang dikupas lebih oleh hambanya. Bagaimana kita akan rindu akan senantiasa rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita mau dibentuk oleh kuasa firman Tuhan. Mari lembutkan hati kita. Kita sendingkan telinga kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk kita siap ditaburi firman Tuhan. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk,
tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, seperti Yesus, sempurnakan selalu jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Waktu selanjutnya kami sambut kepada Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. ku mau sepertimu Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. tetap dalam jalanku, Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami dengan baik dan sempurna. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu.
Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepadamu, dan khususnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat, pimpinan-Mu, pencerahan dari Engkau sendiri, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, sehingga dapat dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca perikop dari kitab Mazmur ini dari pasal 84 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Ya. Perikop ini mengisahkan pemazmur. Dia telah lama meninggalkan rumah Tuhan dan kembali kepada saat berlangsungnya pesta perayaan Pondok Daun. Pesta perayaan Pondok Daun itu pesta besar bagi orang Israel, di mana masa panen yang besar ini pesta yang utama bagi mereka. Saat itu waktu pesta itu dilangsungkan pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam pesta itu puncaknya, siapa yang haus boleh datang kepadaku dan minum. Ya. Maka dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan orang yang datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalamnya, dalam hatinya Roh Kudus akan bekerja, mengaliri, mengubahkan hidup seorang menjadi yang baik sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini merasa hampa saat hidupnya meninggalkan rumah Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan. Ia mengalami tidak ada sukacita tanpa bersama-sama dengan Tuhan yang telah melakukan kasih-Nya yang besar. Perkara-perkara yang besar yang pernah ia rasakan sudah tidak ada lagi. Ya. Maka ia merindukan untuk mengalami dekat dengan Tuhan, menyembah, memuji bersama-sama dengan saudara-saudara yang seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga pernah merasakan hal yang sama sewaktu pandemi itu melanda Indonesia. Ya, kita bersama tidak boleh mengadakan ibadah berapa waktu lamanya. Kita juga merindukan untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, merasakan hadirat-Nya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ada kerinduan pada rumah Tuhan pemazmur ini? Ya. Rindu itu berarti suatu keinginan yang besar untuk bertemu. Ya, kalau saudara kita semuanya mungkin
yang bekerja di luar kota, ya, itu rindu akan keluarga, untuk bertemu, keinginan sekali untuk bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Ya. Apalagi orang yang berpacaran itu selalu setiap waktu ingin bertemu dengan pacarnya. Ya, kerinduan seperti itu. Ini Mazmur merasakan hal yang demikian itu. Sangat ingin bertemu dengan Allah di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan, di dalam gerejanya. Mengapa rindu itu ada pada rumah Tuhan? Yang pertama adalah rumah Tuhan adalah tempat peristirahatan bagi jiwa. Di dalam ayat yang kedua, dan ketika dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Karena ada kelegaan, kesukacitaan saat datang ke rumah Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diam di rumah Tuhan itu sangat amat berharga sekali. Ya, di mana kita dapat bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat merasakan hadiratnya, kita dapat menerima urapannya, ya, sehingga kita mendapatkan kekuatan, ya, iman kita semakin diangkat, ya, karena Tuhan memberkati kita untuk dapat kita mengatasi segala masalah kehidupan. Ya. Kadang kita saya pernah mengajak orang yang lama tidak bergereja, saya datangi untuk datang ke gereja lagi. Alasannya apa? Aku masih banyak masalah. Nanti kalau masalahku sudah selesai, aku tak ke gereja. Ini sepertinya orang ini hebat. Masalah dapat ditanggung sendiri, dapat mengatasi masalah sendiri. Yang sebenarnya saudara, justru kita ada masalah, kita ada persoalan, ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada Dia, bersama-sama kita membangun iman kita, di dalam bersama-sama dengan Tuhan kita dapat mendapatkan penyerahan, mendapatkan kesembuhan, pemulihan, karena puji-pujian, karena penyembahan, karena firman Tuhan itu bekerja, saudara. Ya. Itu yang penting bagi kita, mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Selain kita fokus untuk menyembah muji Tuhan, kita sendiri mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan itu tidak hanya dirinya egois, tidak saudara. Tapi Dia ingin umatnya diberkati, umatnya dapat memberi kekuatan, dapat menanggulangi segala masalah. Tuhan tahu dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, kuasa jahat. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah. Karena iblis, ya, dosa itu selalu bekerja, ingin menjatuhkan umat Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, di dalam kebersamaan kita bersama-sama, di rumah Tuhan seperti ini kita dikuatkan, ya, diberi firman Tuhan, puji-pujian kita menjadikan Tuhan itu bekerja secara luar biasa bagi kita. Ya saudara, pentingnya hal itu kita mengerti dan kita sadari. Ya. Permasalahan kita banyak sekali, hati yang hancur, perasaan yang kecewa, persoalan yang menghimpit. Kalau kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama, ini kuasa Tuhan akan bekerja bagi kita. Dan semua ini akan terlepas saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Mazmur ini bahwa kita dapat mengatasi segala problem hidup yang seperti berjalan di lembah baka.
Ya, diubah menjadi berkat yang mengalir seperti air. Coba kita lihat di dalam ayat 6. Ya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hasrat mengadakan ziarah apabila ia melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan damai sejahtera, ya, Tuhan memberikan kita untuk kita semakin kuat untuk mengatasi segala masalah yang kita hadapi hanya di dalam Tuhan. Ya. Khususnya di dalam pemazmur ini sama-sama kita saat kita beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, itu saat kita memuji, dikatakan kita tadi dalam ayat yang kelima, diam di rumahmu dan terus-menerus memuji engkau. Ya. Ayat 8, mereka berjalan makin lama semakin kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita menyembah memuji Tuhan, Allah itu bertahta di dalam puji-pujian untuk berperang bagi kita. Ya. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 20 dikatakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Mengapa orang Kristen banyak memuji Tuhan? Sebenarnya rahasia besar ada di dalam Alkitab ini, puji-pujian itu, saudaraku. Allah bertahta di atas puji-pujian itu, dia berperang. Saat kita memuji Tuhan, dia berperang untuk masalah-masalah kita. Ya. Mengapa orang yang meninggal, keluarga yang memuji Tuhan, supaya tidak kalut, diperangi oleh Allah, supaya tidak kalut di dalam kesedihan. Ya. Allah memerangi kuasa gelap, kuasa iblis yang senantiasa menunggangi, ya, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita buka tidak supaya kita memahami di mana di atas puji-pujian itu Allah berperang. Kita buka di dalam Mazmur pasal 149. Ketemu ya, Mazmur 149 ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, ya, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Nah, tahu pedang bermata dua itu adalah firman Tuhan. Untuk apa? Untuk ayat 7, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku-suku bangsa. Ini yang dimaksudkan di sini adalah musuh, ya, yang harus dihadapi. Musuh-musuh kita itu permasalahan-persoalan, problem segalanya. Itu yang Allah akan melakukan pembalasan. Semuanya itu. Jadi puji-pujian itu kepada Tuhan itu menggerakkan hati Tuhan, sangat senang sekali dia melakukan karyanya yang besar untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Ayat 9, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tulis, itulah semaraknya bagi semua orang yang dikasihnya.
saat Yosafat menghadapi 3 kerajaan, Ammon, Moab, dan juga dari pegunungan Seir. Apa yang diperintahkan Tuhan? Engkau tidak usah berperang, kalah engkau berperang karena dia besar. Melawan satu kerajaan saja tidak bisa kamu. Ya. Apalagi ini 3 kerajaan. Allah minta engkau siap untuk bermuji-muji Tuhan, berperang, bersorak-sorai. Disitulah Allah akan menghancurkan mereka, mengalahkan mereka. Coba kita buka di dalam 2 Tawarik. Pasal yang ke-20. Ayat 21 dan 22. Ini saat Yosafat menghadapi peperangan. Apa yang dikatakan di sini? Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyian apa? Di dalam Mazmur 440, nyanyian yang mengagungkan Tuhan. Ini nyanyian syukur. Ya. Nyanyian pemujian, pengagungan Tuhan dan syukur kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya. Saat pujian, syukur, pengagungan Tuhan itu dinaikkan dengan sorak-sorai, gegap gempita, disitulah Allah bekerja untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Bukan hanya ini, saudara, tembok Yeriko itu juga demikian. Hanya dengan pujian. Itu yang disuruhkan oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan. Sebenarnya puji-pujian kita kepada Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Bukan hanya menyanyi di sini, tetapi memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuhnya. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat saya sakit divonis dokter untuk tidak sembuh lagi, ya, setelah saya menemukan iman, saya mulai sering bersekutu dengan Tuhan. Saya mengikuti Semarang Praise and Worship. Semarang Praise and Worship itu yang ada di Jalan Gajah Mada, ya. Sekarang menjadi tempat pertemuan itu. Ya, sebelahnya Gereja Gajah Mada itu. Di situ dalam Praise and Worship itu hanya nyanyian, pujian, terus menerus, doa dan firman Tuhan. Saya di situ bisa mengenal hamba Tuhan seluruh Indonesia yang ternama semuanya. Termasuk Insinyur Niko, dulu masih muda dia, ya, di situ. Ada Junaidi Salat, ada Yuda Maneol, Yeremia Rem, banyak sekali yang diundang itu pengkhotbah nasional. Itu setiap hari Kamis.
Ya. Anak saya yang ikut hanya Piping karena Anis dan Indra itu di luar kota. Ya. Setiap malam istri saya itu saya ajak di situ. Disitulah ya di rumah saya memuji Tuhan terus. Disitulah ya Tuhan mengadakan karya yang besar mujizat. Sehingga saya menjadi ada kesembuhan. Ya saudara-saudaraku. Jadi pujian kepada Tuhan, kita kalau memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyi. Jangan hanya keluar dari mulut, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Ya. Iman kita mengimani pujian itu kepada Tuhan. Diresapi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya. Itu yang menjadikan Tuhan tergerak hatinya berkarya untuk menolong kita. Ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak ada kekurangan satu apapun kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, ini penting saudara. Kalau terus menerus kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu Bapa kita. Tuhan itu tidak jauh memang, ya transenden, dia jauh sekali, tetapi di dalam Kristus Yesus, Tuhan itu menjadi Bapa kita yang sangat amat dekat sekali dengan kita. Kalau kita bersama-sama dengan Dia, Bapa itu akan mengatakan, anakku yang kau selalu bersama-sama dengan aku. Ya. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita sebagai Bapa kita. Coba kita buka Lukas di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat 31. Ini Tuhan Bapa kita seperti kepada anaknya demikian. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seperti pokok anggur dan rantingnya, kalau melekat, apa yang dimiliki pokok anggur itu akan diberikan kepada ranting itu, sehingga ranting itu akan memberikan buah. Demikian juga kalau kita ada di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita merasakan menjadi anak-anaknya, dan Tuhan itu Bapa kita. Segala yang dimiliki Tuhan itu akan menjadi milik kita. Kalau kita terima dengan iman. Ya. Kalau kita hanya mendengar, kita lalaikan, ya tidak ada apa-apanya. Setiap firman Tuhan, setiap pujian, kita terima dengan iman. Kita percayai, kita yakini bahwa semuanya itu untuk kita. Kita harus hidup dengan demikian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan adalah kehidupan dan kekuatan. Kita kembali kepada Mazmur pasal yang ke-84. Ya. Ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah perisai matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, hidup dengan iman pasti hidup tidak bercela. Ya. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Ya. Tidak ada masalah hidup yang tidak dapat kita kalahkan. Ya. Sesuai dengan Mazmur 84 ini, ya tadi di dalam ayat yang ke-6 sampai 8, ya, ayat 7, ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintas lembah baka, apabila ia menghadapi masalah persoalan dan ya, problem seperti di lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Mengapa hal demikian? Oleh sebab itu Mazmur ini menghargai akan Allah, akan rumah Allah daripada tempat lain. Daripada tempat lain itu di mana dunia banyak orang fasik. Karena di rumah Allah kita dapat bersekutu, bertemu dengan Allah, memuji Tuhan, menyembah Dia. Itu yang dialami oleh pemazmur. Ya. Sebab Tuhan adalah matahari, perisai, yang artinya adalah matahari itu kehidupan. Tidak ada matahari, tidak ada yang hidup. Tuhan adalah kehidupan, perisai itu adalah kekuatan. Ya. Hanya di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang hakiki. Kalau kita bersama-sama dengan Dia, kita menerima kehidupan yang sejati, menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Sekali lagi, hidup ini tidak mudah, saudara. Peristiwa-peristiwa, kekerasan peristiwa dunia, permasalahan-persoalan menjadikan orang brutal, orang miskin susah, orang kaya juga susah. Karena orang kaya uangnya kalau tidak di dalam Tuhan, ya saudara tahu sendiri, untuk menyuap, membunuh, merajai, kekerasan. Itu dunia itu begitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ada kehidupan yang artinya ada kebenaran, ketenangan, ketentraman. Ya. Ada perisai, ya. Ada kekuatan, ada kehidupan. Itu dari Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi pada kita, kita dapat mengatasi. Karena Tuhan itu ada matahari dan perisai. Sehingga kalau kita ada di rumah Tuhan, kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Ini tempat bagi kita. Utama bagi kita daripada di tempat lain. Saya waktu divonis dokter mati stres, saudara. Ya, depresi. Saya diajak teman saya dibawa ke psikiater yang paling baik, paling mahal di Dr. Cipto, dalam Dr. Cipto. Di situ saya dinasihati, ya cari penghiburan, datang ke kalau di rumah nyetel TV yang pelawak, pergi yang disenangi mana, Simpang 5, psikiater yang mahal yang cuma begitu, jauh daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kekuatan. Firman Tuhan itu menanggulangi semuanya. Ya. Itu saudara. Makanya saya waktu di situ ya isinya hanya memuji Tuhan di rumah. Muji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa,
Kalau saatnya gereja, kegiatan gereja, walaupun sangat berat sekali untuk berjalan. Tapi saya usahakan, saya minta saudara saya, ini yang dulu Pak Toto itu, yang saya suruh mengantarkan saya kemana-mana, ke gereja kemana, karena saya tidak bisa naik kendaraan sendiri, ya dia yang mengantarkan, ya itu. Tapi lama-lama pekerjaan Tuhan sangat nyata, sangat luar biasa, sehingga mujizatnya boleh terjadi sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketenangan jiwa itu penting. Itu hanya dari kebaikan Allah, dari kemurahan Allah yang terus akan memenuhi jiwa kita untuk memulihkan, sehingga kita menjadi orang yang dipulihkan, orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Makanya jika saudara-saudara menghadapi hati yang tidak tenang, masalah hidup semuanya, ya datang. Justru jangan menyelesaikan dengan diri sendiri, datang ke rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara yang lainnya, memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, renungkan firman itu, kemudian lakukan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan mengatakan saat kita melakukan firman Tuhan itu, yang pertama kita diberi kebijaksanaan. Artinya kita dapat memilih mana yang baik, yang benar. Yang kedua, kita diberkati, diberi kebahagiaan. Itu dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-25 dan 1 dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 juga. Iya saudara, itu bukan kata-kata saya, tapi firman Tuhan menyatakan hal demikian. Lalu bagaimana penerapan akan firman Tuhan, akan khotbah pagi ini? Bagaimana dengan kita? Allah menyediakan semua yang terbaik bagi orang-orang yang mencari Dia di rumahnya yang kudus ini. Ya. Marilah kita akan mengutamakan ibadah di rumah Tuhan daripada di tempat lain, agar kita menjadi kuat, penuh damai sejahtera, sukacita, mendapat kemenangan dari segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Kita diberkati Tuhan untuk kita siap terus untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menasihati kami, memberi pengertian kepada kami, bagaimana kami menghadapi hidup ini hanya pada Tuhan. Di rumah-Mu inilah tempatnya kami mendapatkan kesegaran jiwa, kekuatan yang dari Tuhan, kehidupan yang benar yang dari Engkau, sehingga kita dapat menghadapi segala masalah hidup di dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu termotivasi akan firman Tuhan ini dan tergerak hatinya mengutamakan Engkau dan datang ke rumah-Mu yang kudus ini, di mana kami semuanya boleh menambah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini ke dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya, kita mau naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Satu hal yang berbeda. Satu hal yang ku rindu, Diam di dalam rumah, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada Wiel untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau iman firman Tuhan ini, kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Hitung Berkat. Petugas bisa mempersiapkan diri. Bila hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu? Saya silahkan dari PMB untuk pada kata persembahan. Hitunglah berkatmu, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur untuk pagi hari Tuhan, kami telah menerima berkat firman Tuhan. Dan kami pada siang ini belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, sehingga persembahan ini dipakai untuk alat kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan.
Berkati setiap tangan-tangan yang sudah dengan ketulusan hati memberi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus melimpah atas setiap kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu, mohon waktunya, mari kita perhatikan. Ada beberapa hal penting berkaitan pengumuman dari gereja. Untuk yang pertama, ini adalah minggu yang kedua, hari Rabu besok, tanggal 12 Maret 2025. Saatnya kita melaksanakan doa dan puasa. Diimbau kepada seluruh jemaat untuk ambil bagian, melaksanakan doa dan puasa. Dan nanti sore harinya mari kita hadir dalam ibadah doa dan pujian mulai jam 18 akan didahului dengan berbuka bersama. Yang kedua, hari Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW. Mari semua jemaat hadir dalam persekutuan KPW di kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk klinik kesehatan gereja akan dibuka kembali hari Minggu depan, tanggal 16 Maret 2025 mulai jam 8 sampai jam 9. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh gereja. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, gereja mendorong untuk jemaat dapat berpartisipasi dalam komunitas-komunitas yang ada di lingkup gereja. Yang saat ini sudah ada adalah komunitas tenis meja, dan mari kaum pria dan anak-anak muda bergabung dalam olahraga dan menjalin persaudaraan bersama. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu malam setelah ibadah doa dan pujian, hari Sabtu setelah persekutuan PKMB dan PMBI, dan hari Minggu setelah ibadah yang ketiga. Untuk yang kelima, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 16 Maret 2025 jam 11. Mohon untuk seluruh pengurus dapat mempersiapkan diri, kita bersama-sama akan mengadakan rapat, kita mengevaluasi tentunya menyiapkan pelayanan-pelayanan kita. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan sepekan, silakan Bapak Ibu menyimak dengan baik. Selasa besok ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Mari Bapak Ibu join dari tempat masing-masing, kita bersama-sama berdoa. Sore harinya ada doa Hana, doa kaum wanita, dan hari Rabu ada doa pujian dan puasa. Kamis Jumat ada KPW, dan hari Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja. Silakan diperhatikan dengan baik untuk jadwal pelayanan minggu depan. Kalau nama Bapak Ibu atau kelompok KPW tercatat di dalam jadwal pelayanan, berarti kesempatan bagi kita mengambil bagian dan kita mendapatkan kehormatan untuk boleh melayani Tuhan. Oleh karena itu saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Yang berikutnya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Perisitorus. Kemudian yang kedua, Bapak Immanuel Selamat Riyadi. Kemudian yang ketiga, Ibu Esther Ngatini. Yang berikutnya, Saudara Yeskiel Nindyo Eriantono. Kemudian yang berikutnya, Ibu Deni Ratnawati, anak Anindya Radisti Maharani. Kemudian yang terakhir, anak Yuden Benayah Damaro Sakti. Kepada yang berulang tahun, gereja mengucapkan selamat, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu,
Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur, dan kita nanti akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pagi yang luar biasa. Kami telah bersama-sama beribadah, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami, dan kami percaya Engkau yang dipermuliakan dan diagungkan melalui setiap ibadah, pujian yang kami naikkan. Berkat firman-Mu yang begitu luar biasa, terus mengingatkan kami, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Betapa kami rindu akan tempat kediaman-Mu, kami rindu rumah-Mu, kami rindu beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena dari situlah ada kekuatan, disitulah ada kehidupan, disitulah kami boleh menemukan damai, sejahtera yang begitu luar biasa. Kami bersyukur bila berkat firman-Mu mengendap dalam hati kami, batin jiwa kami, dan firman-Mu itu yang kami pegang teguh, kami lakukan di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa, menyerahkan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati, diurapi senantiasa, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menyampaikan kebenaran-Mu, terlebih menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya berkat-Mu yang terus mengalir melimpah bagi Bapak Gembala, diberkati anak menantu cucu, semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini hamba menyerahkan untuk gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali. Sungguh kami mengucap syukur, diberkati jemaat-jemaat-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, semakin setia, mengasihi, mengiring dan melayani Tuhan, dan kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang terus dewasa secara rohani. Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, diberkati dalam mengiring Tuhan, diberkati dalam rumah tangga, sehingga tercipta suasana surgawi, saling mengasihi di antara suami istri, anak menghormati orang tua, dan setiap orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Diberkati di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya Tuhan Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini mengucap syukur untuk gereja-Mu di mana Tuhan terus melimpahkan segala berkat-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati Tuhan Yesus untuk seluruh para pelayan-pelayan, dari Bapak Gembala sampai kepada para pelayan-pelayan mimbar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan untuk setiap kerinduan, pergumulan gereja-Mu, diberkati sehingga ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, sehingga apa yang kami pergumulkan untuk bangku-bangku ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan memakai setiap jemaat-jemaat-Mu untuk kami menjangkau jiwa-jiwa. Setiap apa yang dibutuhkan gereja-Mu, kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan memberikan kelimpahan. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bagi jemaat yang sakit, Bapak Mek, Ibu Wiwi Tuhan, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Bapak Widodo, anak Marcel, Bapak Haryanto, anak Devarel, setiap yang sakit, kami mohon jamahan-Mu atas setiap kami, sehingga kami dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu, dan kami boleh menerima mukjizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang undur, yang lemah, Allah Roh Kudus, kami senantiasa mohon belas kasih anugerah, jamahan-Mu
atas setiap yang lemah, sehingga yang lemah dibangkitkan kembali, sehingga mereka boleh sadar, bertobat, dan kembali kepadamu, beribadah, mengiring dan melayani Engkau dengan penuh kesetiaan. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan untuk gerejamu, seluruh jemaatmu ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, sebagian kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan pimpinan-Mu atas kehidupan kami, kuasa Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hati, batin, jiwa, roh kami, sehingga hati kami, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Setiap hari ini Tuhan